Kemoterapi atau kemo bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan sel kanker yang bersarang dalam tubuh. Meski pengobatan ini dapat mencegah sel kanker atau tumor, kemoterapi juga memiliki efek samping yang tidak sedikit. Jenis pengobatan kemoterapi yang diberikan akan tergantung pada jenis, lokasi, stadium, penyebaran sel kanker dan tumor dan kondisi kesehatan pasien tumor. Efek samping yang ditimbulkan dari kemoterapi juga berbeda-beda, yaitu ada yang bersifat ringan dan ada juga yang memerlukan penanganan khusus dari dokter. Zio kembali menjalani kemoterapi sebelum mendapatkan pendonor tulang sumsum belakang dari ayah kandungnya. Kali ini hanya Tesi sendiri yang menemani putranya itu. "Mami," renggek Zio dengan mata berkaca-kaca. "Iya, San. Ada apa?" tanyanya lembut. "Sakit," jeritnya lagi saat obat kemoterapi tersebut disuntikkan pada tungkai lemaknya. "Tahan ya, San. Mami ada di sini." Tesi mengusap kepala Zio dengan sayang. Lebih tepatnya kepala pelontos tanpa rambut. Sejak menjalani kemoterapi rambut-rambut Zio berguguran tanpa sisa. Tesi mencoba sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan air mata. Sebab, dia tidak mau terlihat lemah di mata Zio. Dia harus menjadi seorang ibu yang kuat agar anaknya itu mampu melawan penyakitnya. Pengaruh obat bius yang disuntikan oleh dokter membuat Zio memejamkan matanya perlahan. Hingga dia kembali tertidur dengan lelap. Akhirnya air mata yang tadi ditahan oleh Tesi keluar tanpa permisi. Gadis itu menangis dalam diam. Entah pada siapa dia harus mengadu. Entah kepada siapa dia harus bercerita betapa lelahnya dia menghadapi semua ini. Hubungan rumah tangganya hancur karena kembalinya wanita di masa lalu sang suami. Tak hanya itu, lelaki tersebut tampak tak peduli padanya. Lalu sekarang, putra satu-satunya yang dia miliki sebagai kekuatan menjalani proses kehidupan, justru terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Apakah Bayu dan Galvin bisa menjadi sandaran bagi Tesi? Jelas tidak. Tesi tahu bahwa kedua lelaki baik itu akan siap menjadi apa saja untuk dirinya. Hanya saja dia tidak mau berhutang budi dan merepotkan orang lain. Beberapa jam setelah kemoterapi, Zio dibawa kembali ke dalam ruang perawatan untuk beristirahat dengan tenang. "Usi," panggil Galvin dan Bayu yang sejak tadi menunggu gadis itu. "Mas." Tesi mengusap pipi basahnya dan mencoba tersenyum. "Minum dulu." Bayu membuka sebotol mineral air segar. "Terima kasih, Mas." Kedua pria itu terpaku melihat bibir Tesi yang menempel pada bibir botol, apalagi air itu tampak mengalir di tenggorokannya, sehingga membuat gadis itu tampak begitu seksi. Tanpa Bayu dan Galvin sadari, mereka menelan ludah dengan susah payah seolah sedang melihat makanan lezat di depan mereka. "Usi, kamu harus makan," ujar Bayu lagi menutup botol tersebut. "Usi tidak lapar, Mas," jawab Tesi menggeleng. "Usi, jangan begitu. Kalau kamu sakit, siapa yang akan menjaga Zio?" sambung Galvin kemudian. Lelaki tampan dan kakak sepupu Mark itu sejak kemarin terus saja datang ke rumah sakit dan bahkan tidur di sini menemani Tesi dan Zio. Dia seolah tak mau melewatkan satu momen pun bersama dengan kedua orang tersebut. "Tapi, Mas." "Hufha. Usi." Bayu dan Galvin panik. Gadis itu segera berlari ke arah kamar mandi. "Huwe. Huwe. Huwe." Tesi mengeluarkan semua isi perutnya. Sejak kemarin dia merasa badannya memang sedikit tidak enak. Apalagi selama berada di rumah sakit dia memang tidak menjaga pola makan karena sibuk mengurus dan memikirkan Zio. "Usi." Bayu mengurut tengkuk gadis itu. Sementara Galvin segera mengambil air putih. "Mas." Tatapan mata Tesi tampak begitu sayu. Brak. Gadis itu terjatuh pingsan.
Untung saja Bayu dengan sigap menangkap badan kecilnya. Jika tidak mungkin dia sudah jerembab di atas lantai. Astaga, Usi. Pekik Galvin. Bey, ayo cepat bawa dia. Bayu menggendong tubuh Tesi dan menuju ruangan IGD dan diikuti oleh Galvin. Kedua pria itu terlihat panik, apalagi wajah Tesi tampak pucat tak berdarah. Bayu segera meletakkan Tesi di atas berangkar rumah sakit dan meminta para dokter untuk memeriksa gadis yang masih terpejam itu. Kedua pria tampan itu menunggu dengan gelisah. Wajah mereka tampak tak tenang karena terlihat dari posisi yang kadang duduk dan kadang juga berdiri sembari menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Tidak lama kemudian dokter membuka tirai setelah selesai memeriksa Tesi. Keduanya berhambur menghampiri sang dokter. "Bagaimana, dok?" tanya Bayu dan Galvin kompak. Sang dokter malah tersenyum hangat. Hal tersebut berhasil membuat kedua pria itu kebingungan dan merasa ada yang aneh. "Selamat ya, Tuan," ucap sang dokter seraya menyalami tangan Bayu dan Galvin secara bergantian. "Selamat," ulang keduanya kompak. "Iya, Tuan. Menurut hasil pemeriksaan saya Nona Tesi hamil dan usia kandungannya memasuki minggu kelima. Tapi untuk hasil lebih jelasnya, mungkin nanti bisa langsung diperiksa ke dokter kandungan." Dek. Dunia terasa runtuh seketika. "Ark, kemana gadis itu?" Mark melemparkan semua barang yang ada di atas meja kerjanya. Wajahnya tampak memerah menahan amarah. Beberapa hari ini Mark tidak konsentrasi dalam bekerja. Sudah hampir 1 minggu istrinya hilang tanpa kabar. Entah apa yang terjadi pada gadis itu. Mark tidak tahu di mana kesalahannya. Tesi tiba-tiba meminta cerai lalu hilang tanpa bilang. "Kamu tidak bisa mempermainkan aku seperti ini, gadis kecil. Kamu tidak bisa seenaknya datang lalu pergi begitu saja," tekan Mark. Dia tampak marah dan juga kecewa yang bercampur menjadi satu. Mark duduk seraya mengusar kepalanya dengan kasar. Bohong jika dia tidak panik. Karena istrinya yang tiba-tiba pergi, tetapi sekarang dia tidak tahu di mana keberadaan gadis itu, lebih tepatnya tidak mau tahu sama sekali. Tidak lama kemudian Arga masuk ke dalam ruangan Mark. "Bagaimana, Ga?" tanya Mark sembari memijit pelipisnya yang terasa berdenyut sakit. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah yang dia hadapi setelah kedatangan Tania. "Surat gugatan cerai Anda telah sampai ke pengadilan, Tuan," jelas Arga. "Apa?" pekik Mark yang sontak berdiri tanpa sadar. Tangan lelaki itu mengepal kian erat merasakan emosi yang mulai membuncah dalam dadanya. "Berani-beraninya gadis itu menceraikan aku," tekan Mark tidak terima. Arga hanya menunduk. Sebenarnya dia pun tidak menyangka kenapa Tesi benar-benar menggugat cerai suaminya. Sebelumnya mereka tak ada masalah dan malah terlihat baik-baik saja. "Tuan," panggil Arga. "Kenapa, Ga?" Mark menoleh ke arah asistennya itu. "Saya sudah memeriksa CCTV ruangan Anda dan apa, Ga?" tanya Mark tak sabar. "Nona melihat Anda dan Nona Tania, Tuan," jelas Arga. "Melihat?" ulang Mark. "Iya, Tuan. Nona sudah tahu semuanya, mungkin ini alasan kenapa Nona menggugat cerai Anda," sambung Arga lagi. Mark langsung terduduk kembali di kursi kebesarannya. Lelaki itu menunduk malu, tetapi juga takut jika Tesi benar-benar akan pergi meninggalkannya. "Apa aku salah, Ga?" tanya Mark. "Aku sangat mencintai Tania. Kamu juga tahu berapa lama aku menanti agar bertemu dengannya. Tentu, ketika pertemuan itu tiba aku tidak akan menyia-nyiakannya," jelas Mark dengan wajah sendu dan juga perasaan bersalah. "Jika Anda mencintai Nona Tania, kenapa Anda tidak bisa melepaskan Nona Usi?" tanya Arga.
Sebenarnya dia bingung dengan tuannya ini, kenapa tidak bisa konsisten dengan pilihan sendiri. Aku masih mencintai Tania. Tapi aku juga tidak mau kehilangan istri, gak. Aku tidak bisa tampaknya, tidak bisa. Beberapa kali Mark menggeleng seraya menolak semuanya. Hufha, sebenarnya Usi dan Zio kemana sih? Tania berdiri duduk. Mark tidak boleh bertemu Zio. Aku tidak mau dia tahu siapa Zio sebenarnya. Terdengar helaan napas panjang dari mulut wanita itu. Dia juga tampak gelisah tak menentu, entah apa yang sedang dia sembunyikan. Dilihat dari tatapan matanya, dia tampak mengkhawatirkan sesuatu. Kenapa, sayang? Tanya seorang pria yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tania menatap sinis lelaki yang baru beberapa jam menghangatkan ranjangnya itu. Lebih tepatnya Tania terpaksa karena diancam, sebab dia tahu siapa lelaki ini. Lelaki kejam yang tidak pernah main-main dengan perkataannya. Kamu masih marah? Lelaki itu terkekeh melihat wajah Tania yang begitu kesal saat melihat dirinya. Tenang saja, aku tidak akan membongkar semuanya selama kamu mau mengikuti semua perintahku, ucapnya lagi. Tania memalingkan wajah. Wanita itu masih memakai handuk yang terlilit sampai dadanya. Tanda-tanda merah juga terlihat jelas di bagian lehernya. Dia sedang kesal karena mengetahui bahwa Mark sudah menikah dengan perempuan lain. Dunianya hancur dan rasa marah itu kian membuncah dada. Kamu harus bantu aku menemukan Usi dan Zio. Tugas Tania. Lelaki itu berdeham sembari menatap TV Bu S3 si Tania dengan lapar. Walaupun Tania bekas banyak pria, tetapi tak bisa dia pungkiri bahwa mulai kecanduan pada TV Bu wanita tersebut. Kenapa? Kening Tania mengerut. Jangan aneh-aneh. Dia menyilangkan tangan di dat empatnya seolah sedang melindungi deva bukit kembar miliknya. Aku sedang tidak ingin bercanda. Siapa yang mau bercanda? Lelaki itu tertawa mengejek. Dia mengambil pakaiannya di dalam lemari lalu mengenakannya kembali. Bagaimana perasaanmu saat tahu bahwa Mark sudah menikah? Tania lagi-lagi mencebik kesal. Di saat dirinya sedang marah, Mark bukannya menghibur malah meninggalkan dirinya yang masih kesal. Lelaki itu benar-benar berubah tidak seperti Mark yang dia kenal dulu. Jangan mengejek. Tania duduk di bibir seraya melipat kedua tangannya. Mark benar-benar bajingan. Awas saja nanti, aku akan balas semuanya. Geram Tania. Lelaki itu duduk di samping Tania seraya menggulung ujung kemejanya. Siapa ayah kandung Zio? Tanyanya. Tania langsung terkejut karena lelaki itu langsung bertanya siapa ayah kandung Zio. Selama ini tidak ada orang yang mau tahu tentang hal tersebut. Bahkan Tania sendiri sebenarnya tidak menginginkan anak yang terlahir tanpa ayah itu. Lahirnya Zio seolah membuat bumerang sendiri baginya. Apakah Mark? Tanyanya kemudian. Buat apa kamu ingin tahu? Tania melirik. Sinis lelaki itu. Kenapa aku tidak boleh tahu? Kali ini lelaki itu menatap Tania dengan dalam. Sudahlah, cepat pergi sana sebelum Mark melihatmu ada di sini. Lelaki tersebut tertawa lebar melihat ketakutan yang ada di wajah Tania. Lalu dia memilih pergi dari apartemen wanita itu. Tania menghela napas lega. Dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Jujur saja Tania masih teringat pada pengakuan Mark bahwa dia sudah menikah. Kenapa lelaki itu tidak setia menjaga cinta mereka selama dia menghilang? Apakah semudah itu bagi Mark melupakan seorang Tania yang begitu dirinya cintai? Kamu tega, Mark. Gumamnya lirih. Tania tak bohong bahwa dia memang mencintai Mark dengan tulus. Dia sampai berusaha lepas dari jeratan Nico dan Ivoni agar bisa bertemu dengan Mark.
Namun, setelah dia kembali Tania harus merasakan kekecewaan yang teramat dalam. Tidak, aku tidak akan biarkan kamu bahagia, Mark. Kamu itu milikku. Hanya aku yang boleh memiliki kamu dan seluruh kekayaan kamu. Bayu dan Galvin sama-sama terdiam, seraya menatap Tesi yang masih terlelap dan ditemani bunyi tetesan air infus. Keduanya bak mati pikiran, tak ada ungkapan apapun untuk memulai pembicaraan. Bayu dan Galvin terkejut dengan kabar bahwa Tesi hamil. Tak pernah ada dalam bayangan mereka bahwa gadis yang mereka sukai luar dan dalam itu harus mengandung di usia dini. Apa menurutmu itu anak Mark? Tanya Galvin memecahkan keheningan di antara mereka. Siapa lagi? Bukankah Tuan Mark memang suami Usi? Jawab Bayu. Bayu masih menaruh dendam pada Mark. Susah payah masuk ke perusahaan itu dan akhirnya dia memilih resign dari sana. Rasanya aku tidak percaya jika Mark menyentuh istrinya hingga hamil, kata Galvin. Galvin sangat mengenal siapa Mark. Adik sepupunya itu adalah orang yang sulit jatuh cinta setelah putus dari Tania. Lalu, tiba-tiba dia menyentuh Tesi, bukankah itu hal yang sangat mengejutkan? Entahlah bagaimana caranya kita memberitahu Usi. Terdengar helaan napas panjang dari mulut Bayu. Padahal dia sudah menggugat cerai Tuan Mark. Bayu sendiri yang membantu Tesi mengurus perceraiannya atas permintaan dari gadis itu. Bayu tidak bisa bayangkan bagaimana ekspresi Tesi ketika mengetahui semuanya. Ditambah masalah Zio yang belum selesai, kini datang lagi masalah baru yang benar-benar akan mengguncang jiwanya. Gadis muda yang berasal dari kampung itu harus mengalami berbagai macam masalah di usia yang masih terbilang begitu muda. Pasti ini akan sulit baginya untuk bisa menerima semua kenyataan. Perlahan mata Tesi terbuka. Usi. Panggil Galvin dan Bayu bersamaan seraya menghampiri gadis itu. Tesi menatap langit-langit ruangan kamar yang terasa begitu asing. Sangat asing karena ini pertama kalinya dia terbaring di atas ranjang rumah sakit. Mas. Usi, ini Mas. Bayu tersenyum seraya mengusap kepala gadis itu. Apa yang terjadi? Kenapa Usi bisa ada di sini? Tanyanya menelisik ruangan tersebut. Tadi kamu pingsan, timpal Galvin. Bagaimana? Apa kepala kamu masih sakit? Sambungnya lagi dengan suara lembut. Iya, Mas. Bayu membantu Tesi bersandar di dinding ranjang rumah sakit. Akhir-akhir ini kepala Usi sering pusing dan juga mual-mual, keluhnya. Mungkin karena kamu kecapean, ucap Galvin. Tesi mengangguk setuju karena memang akhir-akhir ini dirinya sering merasa pusing. Mas, Usi mau ke ruangan Zio. Kasihan dia tidur sendirian, ucapnya. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Kamu belum pulih. Nanti biar Mas yang jagain Zio. Kamu tetap di sini sama Mas Galvin, ucap Bayu. Iya, sih. Mas akan jagain kamu di sini, sambung Galvin. Sepeninggal Bayu, kini Galvin duduk di samping ranjang Tesi sambil menjaga gadis itu. Dokter mengatakan selain Tesi yang tengah berbadan dua, asam lambung gadis itu juga sudah parah. Usi. Galvin tersenyum hangat. Boleh Mas tanya sesuatu? Tanya apa, Mas? Mas Bayu tadi cerita kalau kamu ingin bercerai dari Mark. Kenapa? Tanya Galvin lembut. Tesi langsung terdiam, matanya kembali berkaca-kaca. Dadanya seketika sesak mengingat kata-kata suaminya yang mencintai wanita lain. Usi menyerah, Mas, jawabnya. Kekasih Mas Mark sudah kembali. Memang sudah sepatutnya Usi pergi dari kehidupan Mas Mark. Benar dugaan Galvin bahwa Tesi telah bertemu dengan Tania. Pasti ini yang menjadi penyebab gadis ini menceraikan suaminya. Usi tidak sanggup, Mas.
Awalnya Usi pikir Usi mampu bertahan dengan laki-laki yang tidak cinta sama Usi. Tapi ternyata tidak mudah. Tesi menangis sesenggukan. Benar-benar sakit sekali rasanya. Baru saja suaminya itu bercinta dengannya, tetapi sudah mengatakan mencintai wanita lain. Apa kamu cinta sama Mark? Galvin bertanya karena ingin tahu. Walaupun dia menyukai dan bahkan mencintai Tesi, tetapi dia tidak bisa merebut hati gadis ini jika masih milik orang lain. Usi tidak tahu, Mas. Tesi tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Namun, jujur saja berada di dekat suaminya membuat dia merasa aman dan nyaman. Tapi Usi merasa nyaman berada di dekat Mas Mark, sambungnya kemudian. Kalau begitu kamu tidak bisa pisah dari suami kamu, sahut Galvin. Kenapa Usi tidak bisa pisah, Mas? Lagian untuk apa lagi bertahan jika Mas Mark tidak pernah mencintai Usi? Cecarnya. Bukankah percuma mempertahankan rumah tangga jika di dalamnya tidak ada cinta antara kedua belah pihak? Apalagi sekarang orang di masa lalu suaminya sudah kembali. Bukankah itu akan menjadi penghalang untuk mereka bisa mempersatukan hati mereka? Karena kamu hamil anak Mark. Dek,